Tukang kayu tua yang miskin itu berkata kepada istrinya, "Dengar, buatkan aku roti jagung supaya aku tidak perlu pulang untuk makan siang dan bisa terus bekerja di hutan sepanjang hari." Tapi begitu ia mulai menebang kayu, tiba-tiba muncul anak iblis dan mencuri roti dari dalam tasnya. Di neraka, ayah iblis melihat semuanya dan marah besar. Ia memanggil anaknya dan menegurnya. "Tidakkah kau tahu, mengambil tanpa izin itu mencuri? Sebagai hukuman pergilah melayani tukang kayu itu selama 3 tahun." Namun ketika anak itu datang dan menceritakan semuanya kepada tukang kayu, orang tua itu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa anak, selama perutmu kenyang itu sudah cukup bagiku." Mendengar itu, anak iblis merasa malu. Tukang kayu menolak membiarkannya bekerja. Jadi anak itu berjalan agak jauh dan mulai berbuat sihir. Sejak pagi, si kakek baru sempat menebang satu pohon, tapi anak itu membersihkan seluruh hutan dalam hitungan detik. Ia menumpuk begitu banyak kayu hingga 20 ekor lembu pun tak sanggup menariknya. Lalu ia mengangkat tukang kayu ke atas tumpukan, mengangkat semuanya, dan membawanya pulang seolah-olah tidak ada beratnya. Kayu itu cukup untuk seluruh desa, dan tukang kayu mendapat banyak uang. Keesokan harinya mereka pergi menghadap raja untuk bekerja. Raja memberi mereka tumpukan besar gandum untuk dibersihkan, pekerjaan yang biasanya memerlukan 100 orang selama berbulan-bulan. Tapi anak itu hanya menghentakkan kakinya beberapa kali, dan boom, seluruh tumpukan sudah bersih bahkan tersusun rapi. Raja kagum dan bertanya, "Hadiah apa yang kau inginkan?" Anak itu hanya menjawab, "1 karung gandum besar saja." Raja tertawa dan berkata, "Baiklah, kau bisa datang mengambilnya kapanpun. Tak ada yang akan menghentikanmu." Mendengar itu, anak iblis pulang, mengumpulkan tirai-tirai tua dan spray robek. Lalu seminggu penuh menjahitnya menjadi sebuah karung raksasa. Saat mereka membawanya ke istana, para menteri terperangah melihat ukurannya. Karung itu dibuka dan para pelayan menuangkan semua gandum. Tapi bahkan sebelum setengah penuh, seluruh persediaan habis. Para menteri panik dan melapor kepada raja. Tapi raja hanya mengangkat bahu. "Janji tetaplah janji." Dalam hati ia berpikir, mana mungkin ada yang bisa mengangkat karung sebesar itu. Ia bahkan memerintahkan agar persediaan gandum lama juga dituangkan. Namun tetap saja karung itu tak penuh. Anak iblis hanya mengikatnya erat, mengangkat ke pundaknya, dan membawanya pergi seperti tidak ada bobotnya. Pada hari ketiga, mereka pergi membajak ladang besar milik seorang tuan tanah. Pekerjaan yang biasanya butuh setidaknya 100 pekerja. Anak itu membeli 2 anak sapi dari pasar, mengikatnya ke bajak, dan dengan sedikit sihir, kedua anak sapi itu membajak tanah lebih cepat daripada 12 lembu perkasa. Semua orang terkejut dan memohon agar tuan tanah membeli anak sapi itu. Anak iblis setuju, tapi hanya dengan imbalan 12 lembu dan sebuah keranjang penuh emas. Tuan tanah menerima, tapi ketika para